Dia berpikir sejenak, kemudian dengan wajah merah melihatku dan berkata perlahan, "Saya suka orang-orang tertentu. Apapun jenis orang itu, aku akan menyukainya." Aku melihatnya dengan sedikit terkejut. Baru berusia 18 tahun sudah bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Jika bisa disukai oleh gadis seperti dia, pasti cowok itu akan bahagia seumur hidupnya. Memikirkan ini, aku merasa sedikit iri bahkan cemburu. Aku tidak ingin Luo Yuyu menyukai cowok lain. Jika memang ada hari seperti itu, aku mungkin akan merasa sangat sakit. Seakan-akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Memikirkan ini, aku berkata dengan serius, "Luo Yuyu, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya Xiao Yueliang milikku. Hanya boleh memanggilku kakak, mengerti?" Kemudian aku melanjutkan, "Sayangku, pandanganmu tentang cinta cukup bagus. Tapi jika ada yang mengejarmu, ingat untuk memberitahuku. Terakhir kali, Bibi Ye meneleponku dan meminta untuk menjagamu dengan baik." "Iya, saya tahu. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya ingin berbicara dengan orang lain. Saya masih memiliki cita-cita yang belum tercapai." "Cita-cita apa?" "Tidak akan saya kasih tahu." Kemudian dia tersenyum dan melihatku sambil berkata, "Kak Suyao, malam ini, saya ingin makan hotpot kuah asam yang kamu buat itu. Bagaimana kalau kita pergi belanja sayur dan membuatnya? Kalau begitu, selesaikan bersih-bersih dulu, lalu kita pergi ke pasar sayur." Sejak saya membuat hotpot kuah asam untuknya setengah bulan yang lalu, gadis kecil itu jadi menyukainya. Dia ingin memakannya setiap akhir pekan. "Wah, bagus, Kak Suyao. Kalau begitu, saya akan mencuci penghisap asap dapur. Aku akan datang ini. Kamu buat yang lebih sederhana. Karena kamu sering bermain piano, tanganmu harus dilindungi dengan baik." "Kak Suyao, kenapa tiba-tiba kamu baik sekali padaku?" Mendengar itu, wajahku memerah sebentar kemudian aku berkata lembut, "Karena kamu tinggal di sini, kan?" Luo Yuyu tampak bingung. "Apa maksud dari jawaban ini? Saya bilang kamu sayangku, dan kamu masih tidak mengaku. Kita tinggal di bawah atap yang sama. Bukankah itu sulit? Apakah kamu berharap aku bersikap galak padamu?" Luo Yuyu semakin bingung. Orang ini jelas-jelas adalah pria yang sangat maskulin dan lurus. Kenapa tiba-tiba tidak begitu lurus? Apa dia berbalik? Kenapa rasanya aneh? "Aku tidak mau. Kalau kamu berani memarahiku, aku akan menangis di depanmu. Seperti saat kecil, aku akan membuat bajumu basah." Luo Yuyu memerah karena malu. Orang ini suka memanggilnya sayangku tanpa alasan. Dia tidak bodoh. Xiao Yueliang sangat cerdas. Oke, aku tertawa melihat wajahnya yang merah dan kesal. Sungguh sangat menggemaskan. Setelah bersih-bersih selesai, aku dan Luo Yuyu membawa bahan makanan untuk hotpot kembali. Setelah sup siap, aku memasukkan bahan pelengkap ke dalam panci. Enak. Luo Yuyu mengambil sepotong tahu dan memasukkannya ke mulut. Dia menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. "Kenapa kamu terlihat begitu bahagia saat makan?" "Tentu saja senang. Masakanmu enak sekali. Apa yang kamu sebutkan sebagai cita-cita di siang hari? Tidak akan kuberitahu." Wajah kecil Luo Yuyu memerah, segera dia menundukkan kepala. Kenapa orang ini terus bertanya? Bagaimana dia bisa mengatakannya? Setelah makan, Luo Yuyu kembali ke kamarnya. Dia membuka sebuah buku berwarna pink. Di halaman pembuka, terlihat cita-cita Xiao Yuyu. "Ketika aku dewasa, aku ingin menjadi seorang pianis yang hebat. Saat aku besar, aku ingin bersinar di atas panggung." Keesokan harinya, Luo Yuyu membawa sahabatnya, Wansa, ke tempat tinggal mereka. Dan Lin Xiaotian kebetulan ada di sana. Jadi, keempatnya selesai makan siang dan memutuskan untuk pergi ke taman bermain. Setelah tiba di taman bermain, Wansa langsung melihat sebuah petualangan imersif. Dia berpaling dan tersenyum. "Bagaimana kalau kita mulai dengan bermain petualangan besar dulu?" "Tidak mau. Xiao Luo takut. Kalian berdua saja yang pergi bermain. Xiao Luo dan aku menunggumu di luar." Aku tahu Luo Yuyu takut. Kalau masuk ke situ bisa-bisa dia menangis keras. Tidak nyaman. "Aku juga mau pergi. Su Yaoge. Ayo kita masuk dan bermain bersama." Wajah kecil Luo Yuyu memerah sedikit dan matanya bersinar. Dia pasti takut. Tapi dia juga ingin masuk dan bermain dengan Su Yao. Lagi pula, pengalaman pertama bermain petualangan adalah bersama Su Yao. Betapa indahnya kenangan ini.
Jika memang takut, bisa langsung lari ke pelukannya. Lagi pula, banyak alasan. Misalnya, kalau aku takut, bolehkan memelukmu? Atau, kalau wajahmu tampan, berarti tidak boleh dipeluk. Sungguh pelit sekali. Aku benar-benar tidak bisa menolak Luo Yuyu, jadi aku setuju untuk membawanya masuk. Namun, setelah masuk, Luo Yuyu terus memeluk lenganku sepanjang waktu. Sayangku, Xiao Luo, bukankah kamu bilang tidak takut? HMPH. Jika seorang gadis mengatakan tidak takut, berarti dia takut. Su Yaoge, belajarlah dari sini. Nanti pacarmu tidak akan marah. Setelah sampai di dalam cahaya redup, Luo Yuyu menatapku sejenak. Saat melihat daguku yang hampir sempurna, wajahnya langsung memerah. Wajah itu, berapapun kali kita melihatnya, selalu membuat kita terpesona seperti kali pertama melihatnya. Tangannya yang kecil menggenggam lebih erat sambil mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu. Kak Su Yao, apakah kamu menyukaiku? Mendengar itu, aku terbelalak. Sayangku, Xiao Luo, apa yang kamu katakan? Kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Aku yang terlebih dahulu bertanya padamu. Kamu harus menjawab dulu. Dadaku berdenyut kencang dan wajahku sedikit panas. Jadi aku sedikit menoleh dan berkata, senang sekali. Kau adalah teman kecilku yang aku kenal sejak usia 5 tahun. Juga adalah putri dari sahabat ibuku. Jika aku tidak menyukaimu, apa aku harus membencimu? Yang aku maksudkan bukan jenis suka ini, tapi adalah jenis suka yang lain. Mendengar itu, aku membuka bibirku namun tidak bisa mengeluarkan suara. Aku akui bahwa perasaanku terhadap Luo Yuyu berbeda. Tapi sekarang aku belum yakin dengan perasaanku. Jika aku langsung mengatakan suka, itu tidak menghormati Luo Yuyu. Setelah lama, aku berkata dengan serius. Sayangku, lalu bagaimana denganmu? Apa kau menyukaiku? Luo Yuyu sedikit terhenti dan tampak panik. Bukankah dia yang sedang bertanya? Kenapa tiba-tiba aku dijawab balik? Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Wajahnya menampilkan senyuman yang murni dan lucu. Su Yaoge, aku tahu sekarang. Kau menyukaiku. Jika tidak, kau tidak akan bertanya seperti ini. Aku agak panik dan baru saja siap untuk menjelaskan. Saat itu suara Wansa terdengar dari depan. Kalian berdua sedang melakukan apa? Melihat itu, kami akhirnya mengakhiri topik pembicaraan tadi. Luo Yuyu melihat posisi kami. Masih ada jarak sebelum sampai ke pintu. Sebelumnya karena terkejut, kakinya sekarang agak lemas. Kemudian dia tersenyum manis dan bertanya padaku. Kak Su Yao, kakinya masih agak lemas. Apakah kau bisa menggendongku ke pintu? Aku akan membawamu ke sana. Tidak mau. Aku ingin kamu memelukku. Boleh, kan? Tangan kecil Luo Yuyu menarik sudut bajuku dan menggeleng-geleng. Dengan sedikit putus asa, aku menggendongnya ke pelukanku. Orang ini benar-benar membuat orang tidak bisa menolak ketika dia manja. Naluri melindungi yang kuat muncul dari dalam diriku. Tak lama kemudian, kami pun keluar. Kak Su Yao, ini adalah pertama kalinya aku dipeluk oleh seorang laki-laki. Mendengar itu, aku bertanya dengan sedikit bingung. Sayangku, kenapa aku merasa banyak pengalaman pertamamu telah diberikan padaku? Seperti pertama kali mencuci baju untuk cowok. Pertama kali bergandeng tangan dengan cowok. Pertama kali memasak untuk cowok, dan lain-lain. Apakah ada banyak? Luo Yuyu terdiam seketika. Dia benar-benar memberikannya seperti ini. Pada hari sebelum datang ke Jiangcheng, dia bahkan bersumpah. Tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Setelah itu, kami datang ke sebuah kedai teh susu. Aku meminta Luo Yuyu duduk di tempat luar menunggu aku. Sementara aku pergi ke dalam untuk mengantri membeli teh susu. Namun, dia menunggu di luar setengah hari dan tidak melihatku keluar. Dia menoleh dan melihat. Dia melihat ada 2 orang di depan pintu toko. Seorang gadis sedang berada di sekelilingku. Apakah ini sedang digoda? Luo Yuyu sedikit melamun dan merasa tidak nyaman. Dia menggigit bibirnya dan berdiri untuk berjalan ke sana. Kak Su Yao. Luo Yuyu menarik ujung bajuku. Salah satu cowok dan seorang gadis melihat dan bertanya padaku. Ini NM-sis. Bukan. Luo Yuyu dan aku berkata serempak. Di mata cantik Luo Yuyu terdapat senyuman. Tapi dia memancarkan aura berbahaya. Jenis dia seharusnya menjadi pacar, kan? Kembalikan adik perempuan. Mendengarnya benar-benar membuat orang marah.
Dua gadis itu tersenyum kepada saya dan berkata, "Terima kasih. Jadi kami pergi sekarang." Setelah mereka pergi, Luo Yuyu melihat saya dengan senyuman. "Kakak Su Yao, saya hanya datang untuk mengambil teh susu. Bukan untuk mengganggu kamu dan mereka ngobrol." "Mengganggu? Kamu benar-benar pandai memilih kata-kata. Saya tidak mengenal orang-orang ini. Mereka hanya datang untuk bertanya arah." Bisa ngobrol dengan orang asing begitu bahagianya. Luo Yuyu mendengus pelan. Lalu dia berbalik dan berjalan perlahan keluar. Dari belakang, dia terlihat memiliki aura yang sulit dijangkau. "Xiao Luo, ada apa denganmu? Bukankah kamu mau mengambil teh susu?" "Kakak Su Yao, tiba-tiba saya ingin menambahkan sesuatu ke dalamnya." "Mau menambahkan apa?" "Saya pergi ke toko untuk menunjukkan padamu. Tambahkan cuka saja." Saya terdiam beberapa detik sebelum merespons. "Sayangku, kamu cemburu melihatku mengobrol dengan cewek lain." "HMPH, tidak sama sekali. Aku hanya ingin sedikit cemburu. Gadis yang sangat canggung ya." "Sayangku, kalau kamu mau yang asam, besok aku. Bagaimana kalau saya membuatkanmu hotpot kuah asam?" Luo Yuyu awalnya terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. "Baiklah, Su Yaoge. Selain itu, saya ingin memesan 1 porsi bakso tangan." Di hadapan makanan, dia bisa melupakan segalanya. Luo Yuyu hari ini terasa aneh. Semua yang dia katakan padaku di rumah hantu itu, membuatku merasa hati ini agak kacau. Sementara itu, ada juga manisnya kebingungan yang menyertainya. Hatiku bahkan sedikit menantikan perkembangan lebih lanjut. Setelah Wansa dan Lin Xiaotian pergi, aku juga kembali ke kamarku. Sejak Luo Yuyu datang, aku selalu mengunci pintu saat tidur malam. Tapi hari ini aku terlalu lelah sehingga aku lupa mengunci pintu. Pada pukul 3 pagi yang kabur, aku merasa ada sesuatu yang tiba-tiba merangkak ke dalam selimutku. Dan bahkan menggosok-gosok dadaku dengan lembut. Lalu ada bau segar dan manis yang familiar. Aroma itu menyebar di seluruh ruangan. Aku tiba-tiba membuka mataku lebar-lebar. Dan menyadari bahwa orang di depanku benar-benar Luo Yuyu. Jantungku berdebar kencang, bahkan aku tak berani mengeluarkan suara. "Sayangku ini bagaimana bisa berada di tempat tidurku?" Aku menurunkan suaraku dan memanggil, "Luo, Luo Yuyu." Sepertinya dia mendengar suaraku memanggil. Dia tampak sedikit tidak senang dan cemberut, membuat wajah manja dan mengeluarkan suara menggeram. Seperti kucing kecil yang merajuk. Luo Yuyu sekarang benar-benar tertidur nyenyak. Tidak bisa mendengar suara sedikitpun. Aku dengan wajah serius tidak berani mengeluarkan suara. Takut dia tiba-tiba menengadah dan menggigitku. "Luo Yuyu, kamu ini bodoh. Aku sudah tahu kamu ini seorang yang kurang orientasi tempat. Pada hari saya datang ke sini, saya bahkan bilang saya tidak buta arah lagi." "Sayangku." Dengan cahaya bulan yang masuk dari jendela, saya melihat wajah gadis itu. Sekarang saya sedikit-sedikit menggambarkan Luo Yuyu di masa kecil. Tanpa sadar, saya pun tertidur seperti itu. Keesokan harinya pukul 8. Luo Yuyu perlahan membuka matanya dan melihat saya berbaring di depannya. Jantungnya berdebar, dan dia langsung terdiam. Saat itu, dia melihat saya juga sudah membuka mata. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura tenang bertanya, "Kak Su Yao, kenapa kamu bisa berada di tempat tidurku?" Saya terkejut. "Luo Yuyu, ini kamu yang terlebih dahulu menuduh. Saya belum bertanya kepadamu. Kenapa kamu tidur di tempat tidur saya semalam? Ini kamar saya, tempat tidur saya." Dia terkejut seolah-olah disambar petir, matanya membelalak. Kemudian dia langsung melirik ke sekitar ruangan. 2,5 detik kemudian, wajahnya sedikit pucat dan napasnya mulai terasa tergesa-gesa. "Bagaimana situasinya?" Dia hanya bangun di tengah malam karena haus dan minum segelas air. "Bagaimana bisa aku tidur di tempat tidur Su Yao? Apa dia tidak mengunci pintu kemarin?" Kesalahan masuk kamar seperti ini sudah pernah terjadi pada Luo Yuyu sebanyak 14 kali. Tapi pintu Su Yao terkunci, jadi dia tidak bisa membuka setiap kali. Dari sini, barulah dia menyadari bahwa dia telah salah masuk. Begitu tersadar, wajah Luo Yuyu memerah karena malu. Dia meraih selimut dan menutupi kepalanya yang kecil. "Kakak Su Yao, gadis cantik yang bingung jalan seperti ini pasti bisa dimaafkan, kan?" "Bisa saja. Tentu saja harus dimaafkan. Apa aku harus membuatmu bertanggung jawab atas sesuatu?" "HMPH. Aku tidak bingung jalan.
Semalam hanyalah sebuah kecelakaan, Lo. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Kini aku sama sekali tidak bisa menolak Luo Yuyu. Kakak Su Yao, kamu tidak melakukan sesuatu padaku, kan? Sayangku, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu padamu? Aku bukan pria yang mencintai kecantikan semata. Saya mendengar bahwa semua pria itu sama. Su Yao, kau ternyata berbeda. Luo Yuyu tampil tenang di luar, tetapi sedikit marah di dalam. Sejak kecil, dia cantik seperti karakter utama dalam cerita. Jumlah pria yang mengejarnya tak terhitung banyaknya. Apa dia yang seperti ini juga tak menarik di mata Su Yao? Sangat menjengkelkan. Sudah lebih dari sebulan. Mengapa begitu sulit untuk menjalin cinta manis dengannya? Kamis pagi pukul 9.30. Setelah pelajaran, Luo Yuyu berjalan dengan teman sekelasnya, Dong Tao membawa buku dan berjalan menuju lantai 5. Saat itu seorang laki-laki berpakaian hoodie hitam menghalanginya. Yuyu, apakah kau ada waktu siang ini? Aku akan membawamu makan makanan Jepang. Aku tidak suka makan itu. Dan juga, aku dan Dong Tao terburu-buru pergi ke bagian siswa. Tolong jangan menghalangi jalan. Mata cantik Luo Yuyu seketika menjadi dingin. Suaranya juga datar. Baiklah, kalau begitu, kalian sibuk saja dulu. Laki-laki itu menjawab dan berbalik pergi. Si Heming ini memang tidak menyerah. Ya, kamu sudah menolak dia begitu banyak kali, bagaimana dia masih mau mengajakmu? Dong Tao melihat bayangan lelaki itu dan menghela napas. Itu adalah teman sekelas mereka yang berada di kelas sebelah. Sepertinya keluarganya memiliki perusahaan. Belum lama setelah sekolah dibuka, dia sudah menyatakan perasaan kepada Luo Yuyu. Tapi Luo Yuyu langsung menolak. Setelah selesai pelajaran khusus, Luo Yuyu pergi ke toko kue di depan sekolah. Baru saja masuk, pemilik toko langsung menyapa dengan senyuman. Sayangku, datang lagi untuk belajar membuat kue? Ya, maaf merepotkan Anda. Masih belajar membuat kue stroberi yang itu. Hari ini saya belajar untuk terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Apakah hari ulang tahun orang yang kamu suka sudah dekat? Iya. Besok. Di mata Luo Yuyu nampak sedikit senyuman. Setelah dia keluar dari toko kue, Heming juga berjalan ke arahnya. Senyumnya di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia di sini ngapain? Yuyu, aku sudah menunggumu di luar toko kue cukup lama. Sekarang kamu punya waktu, kan? Ayo kita pergi makan bersama. Teman sekelas Heming, apakah kamu sedang mengikutiku? Luo Yuyu menatapnya dengan dingin. Tidak ada. Aku hanya kebetulan melihatmu saat lewat. Heming menarik sudut bibirnya. Tapi aktingnya yang jelek tetap mengkhianatinya. Kata-kata itu benar-benar lucu. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus setuju untuk pergi makan denganmu? Aku serius mengejarmu. Tidak tahu kenapa kamu tidak setuju. Jika kamu bukan pianis muda yang sedikit terkenal, aku sama sekali tidak akan memperhatikan. Banyak orang di akademi ini yang menyukaiku. Apakah aku, Luo Yuyu, perlu memperhatikanmu? Di mata cantiknya, tiba-tiba muncul rasa dingin. Heming sepertinya tidak menyangka dia akan marah seperti ini dan buru-buru menjelaskan. Bukan itu maksudku. Hanya saja keluargaku meminta aku untuk mencari seseorang. Cewek di kampus yang sama berpacaran. Saya ingin pulang. Jadi aku memilihmu. Kau minggir. Aku ingin pulang. Heming masih tidak menyerah dan ingin terus mendekati. Saat itu terdengar suara rendah dan dingin dari samping. Kau jangan dekati dia. Siapa kamu? Dia adalah pacar saya. Kau bilang siapa saya? Kau adalah pacar Luo Yuyu. Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar tentang itu. Wajah Heming menunjukkan ekspresi tidak percaya. Menurut informasi yang dia ketahui, Luo Yuyu tidak memiliki pacar. Kau pikir kamu siapa? Kenapa harus memberitahumu jika kami berpacaran? Tatapanku menjadi lebih dingin. Seluruh diriku terasa tidak seperti biasanya. Suara itu juga mengandung sinyal berbahaya. Rasa tertekan yang sangat besar menghampiri. Ia menelan ludah dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Namun yang sulit dipahami Heming adalah, selain dari lebih tinggi dan lebih tampan darinya, apa kelebihan lainnya? Dan Luo Yuyu sudah berdiri di sampingku. Tidak bisa mendengar suara di sekitarnya. Hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Dia adalah pacarku. Kata-kata ini sangat manis. Wajah Luo Yuyu sedikit memerah. Xiao Luo, siapa orang itu?
Suara yang familiar jatuh dari atas kepala. Luo Yuyu baru sadar kembali. Dia melihat sekeliling dan menemukan Heming sudah pergi. Temanku. Dia akhir-akhir ini sedang mendekati saya. Tadi pagi dia mengajak saya makan bersama. Saya menolak. Tidak menyangka dia akan menunggu saya di luar sekolah pada sore hari. Kenapa hal sebesar ini tidak diberitahu kepada saya? Luo Yuyu sedikit terkejut lalu menentaikan wajahnya menatapku. Menemukan ada sedikit perasaan yang tidak bisa dia mengerti di mataku. Kami kan sesama teman sekelas. Saya tidak menyangka dia akan seperti itu. Teman sekelas. Tapi dia kan masih seorang pria. Tidakkah kamu bisa sedikit waspada? Jika bukan karena saya kebetulan lewat dan melihatmu, bagaimana? Luo Yuyu seolah menemukan sesuatu. Wajah yang cantik dan menawan itu menampilkan senyuman manis. Su Yao, apakah kamu khawatir padaku? Sayangku, aku tidak khawatir kamu akan marah seperti ini. Sekarang kamu tinggal di tempatku, jadi aku harus bertanggung jawab padamu. Kenapa aku merasa kamu cemburu? Aku tertegun sejenak lalu berbalik menuju kompleks. Wajahku pun memerah dengan 2 semburat merah. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Awalnya ingin langsung mengatakan bahwa aku tidak pernah cemburu. Tapi sepertinya aku benar-benar cemburu. Tidak apa-apa, tidak perlu menjawab. Luo Yuyu adalah seorang sayangku. Pasti tidak akan menyadarinya. Melihat punggungku yang tinggi dan tampan. Luo Yuyu tersenyum lalu mengikutiku. Su Yao, apakah itu berarti dari apa yang kamu katakan barusan adalah aku? Apakah ini berarti aku akan menjadi pacarmu? Mendengar ini, langkahku terhenti. Setelah ragu sejenak, aku menjawab, tidak, itu hanya aku membantumu dari situasi sulit. Pencuri besar. Luo Yuyu memalingkan kepalanya dan tidak ingin menghiraukan saya. Sayangku, kau mengatakan aku pacarmu, tapi sekarang tidak mengakuinya. Melihat Luo Yuyu seperti ini, aku jadi menyesal. Tapi karena terbawa suasana, aku sudah terlanjur mengatakannya. Keduanya berjalan pulang ke kawasan perumahan dalam keheningan. Saat hampir sampai di bawah, aku melirik gadis di sampingku. Setelah ragu sejenak, aku tetap menarik lengan tangannya. Ada apa, Su Yao? Sayangku, dengan nada gemas. Apa maksud dari kalimatmu barusan? Apakah itu berarti aku akan menjadi pacarmu mulai sekarang? Tadi, saat Luo Yuyu mengucapkan kalimat itu, dia tersenyum. Jadi, aku sedikit bingung. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Yuyu. Jadi, aku ingin bertanya langsung untuk memastikan. Su Xiong. Luo Yuyu dengan wajah merah merona tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa Su Yao tiba-tiba jadi begitu langsung? Itu membuatnya jadi sedikit tegang. Maksudku adalah, kamu bertanya padaku di rumah hantu itu, apakah aku suka padamu? Apakah kamu ingin berpacaran denganku? Setelah beberapa saat, aku tetap mengatakan perasaanku tanpa ragu-ragu. Wajahku langsung menjadi merah seperti awan yang terbakar. Dan Luo Yuyu juga tercengang. Kedua pipinya memerah. Merasa jika aku terus tinggal di sini, aku akan malu sampai pingsan. Kemudian, dengan sedikit kesadaran yang tersisa, aku menjawab. Su Yao, aku pergi ke atas dulu ya. Setelah suaraku hilang, dia langsung berlari. Masuk ke pintu utama lantai 1 menuju lift. Ah, ini sangat mengerikan. Kenapa Su Yao hari ini jadi begitu langsung? Jika aku bilang ingin berpacaran dengannya, apakah langkah selanjutnya adalah mengungkapkan perasaan? Dan kemudian harus berciuman? Tidak boleh. Su Yao, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin ciuman pertama kita bisa terjadi di tempat seperti itu? Melihat ekspresi Luo Yuyu, saya tiba-tiba sedikit menyesal telah bertanya tentang itu. Tapi saya benar-benar hanya ingin tahu pikirannya. Jika dia tertarik padaku, maka aku harus merespons. Dan bukan terus-menerus seperti BC tidak melakukan apa-apa. Setelah pulang ke rumah, saya melihat Luo Yuyu yang wajahnya memerah seperti apel dan berkata, sayangku, saya sebenarnya menanyakan hal itu. Luo Yuyu terkejut dan cepat mengangkat kepalanya. Kak Su Yao, saya mendengarnya. Saya akan memberikan jawaban besok, ya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berlari masuk ke kamar. Saya tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Guang, beri saya jawaban besok. Memikirkan ini, saya merasa sedikit tegang. Kemudian saya masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Di sisi lain, Luo Yuyu baru saja mengatakan itu. Dia takut jika Su Yao hanya bercanda saat bertanya.
Jadi dia segera memotong pembicaraannya. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman atau kehilangan kesempatan dengan Su Yao. Hanya ingin menaruh pengakuan cinta pertama di suatu hari yang layak dikenang. Dan dia juga tidak terlalu yakin apakah Su Yao benar-benar menyukainya. Jika pengakuan berhasil, dia akan sangat bahagia besok. Jika pengakuan gagal, dia akan terbang kembali ke kota Yun. Selain itu, dia akan duduk di tempat tidur dan menangis sendirian. Saat kembali kali ini, dia akan tetap menjadi pianis muda wanita Luo Yuyu. Su Yao tetaplah Su Yao. Mereka hanyalah hubungan biasa yang saling menumpang. Tak lama kemudian, makan malam sudah siap. Luo Yuyu melihat beberapa hidangan di meja makan. Wajah cantiknya memperlihatkan senyuman manis. Masakan kakak Su Yao memang sangat baik. Siapapun yang menjadi istrimu di masa depan pasti akan sangat bahagia. Sangat iri. Aku mengangkat kepala dan melihat Luo Yuyu. Menyadari bahwa wajahnya merona, tetapi senyumannya tidak mencapai matanya. Sepertinya ada perasaan yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mengalihkan pandangan, aku menyendok sepotong daging iga talas ke dalam mangkuknya. Hidangan daging iga talas ini adalah masakan baru yang aku pelajari. Coba deh. HMPH. Kenapa kamu tidak menjawab kalimat saya itu? Istriku, Su Yao, pasti akan sangat bahagia. Aku tidak bisa menahan diri untuk tertawa pelan. Oh, Kak Su Yao, kalau begitu aku mau tanya lagi. Kamu suka tipe cewek seperti apa? Saya suka orang-orang tertentu. Kamu bahkan meniru cara bicaraku. Iya, kalimat itu pernah kamu katakan, jadi aku belajar darimu. Mengerti bahwa menyukai seseorang dari hati. Ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Setelah makan, Luo Yuyu berdiri untuk membereskan piring dan sendok ke dapur. Melihat aku mengisi air panas untuk mencuci piring, dia pun tersenyum lebar. Kak Su Yao, waktu yang aku habiskan bersamamu adalah yang paling bahagia dalam 2 tahun terakhir. Kenapa kamu bisa berkata begitu? Apakah itu karena kemampuan masakanku atau yang lain? Saya juga tidak tahu kenapa. Hanya saja tinggal bersamamu membuatku merasa. Setiap hari suasana hatiku sangat baik. Sambil berkata, Luo Yuyu tiba-tiba mendekat ke sampingku. Kak Su Yao, kamu keluar saja, biar aku yang cuci piring. Tidak perlu. Kamu pergi bermain saja, aku akan cuci sendiri. Aku hanya ingin mencuci bersamamu. Karena setiap kali aku mencuci piring di rumahmu, 1 piring hilang. Sayangku, jika kamu ingin mencuci berapa kali pun, silakan. Kenapa berbicara dengan nada sedih seperti itu? Masih mencuci 1 kali jadi berkurang 1. Benarkah bisa berapa kali pun? Seumur hidup bolehkah? Luo Yuyu dengan marah berkata. Tapi karena malu, suaranya sangat kecil. Aku di samping tidak mendengarnya. Setelah menyiapkan air, aku sedikit membungkuk dan tersenyum pada Luo Yuyu. Kalau ingin mencuci seperti ini, bagaimana bisa aku menolak? Aku cuci yang pertama, kamu cuci yang kedua, bagaimana? Bagus, ya. Wajah kecil Luo Yuyu yang sedih seketika memerah dengan 2 bintik merah. Dia tersenyum ceria dan memasukkan tangan kecilnya ke dalam wastafel. Melihat wajahnya yang manja dan menggemaskan. Di dalam hati, saya langsung berteriak betapa lucunya dia. Pada sore hari berikutnya jam 4, saya membawa Luo Yuyu kembali ke taman resmi. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-19. Setelah makan malam, Zhao Mei membawa sebuah kue datang ke ruang tamu. Ayo, mari kita makan kue lebih awal. Yuyu harus terbang kembali ke Yuncheng jam 9 malam. Mendengar kata-kata Zhao Mei, saya sedikit terkejut. Saya tahu dia akan pergi pada hari Minggu ke Yuncheng untuk mengikuti sebuah konser piano. Tapi kenapa harus kembali malam-malam? Setelah berpikir sejenak, saya mendekat. Sayangku, kamu harus kembali ke Yuncheng sebentar lagi. Kenapa kamu harus pergi malam ini? Itu bukan urusanmu. Tiket saya sudah dibeli. Wajah kecil Luo Yuyu terasa panas. Sayangku Su Yao tidak bisa disalahkan karena ini. Aku takut kalau nanti aku mengungkapkan perasaanku padamu dan ditolak. Jadi aku tidak bisa menghindarinya. Jadi aku berpikir untuk pulang ke Yun City dan menangis. Dengan begitu, aku tidak akan terlihat terlalu memalukan. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengantarmu ke bandara nanti. Saya merasa sedikit bingung. Sebenarnya aku sudah merencanakan untuk membawanya bermain malam ini. Kemudian aku melihat ke meja. Zhao Mei baru saja membuka kotak kemasan kue. Aku menemukan di dalamnya ada sebuah kue stroberi.
Dan itu persis sama dengan yang dibuat Luo Yuyu sebelumnya. Bentuk kue stroberi kecilnya sama persis. Menyadari tatapanku, Zhao Mei tersenyum dan berkata, ini adalah kue yang dibuat sendiri oleh Yuyu untukmu. Yuyu menghabiskan 2 jam untuk membuatnya. Dia juga memintaku untuk tidak memberitahumu terlebih dahulu. Mana bisa begitu? Aku harus memberitahumu. Kue yang dibuat oleh orang terdekat pasti terasa lebih menyenangkan. Sayangku Xiao Yao, kamu setuju kan? Aku mengangguk dengan malu. Melihat ke arah Luo Yuyu, aku menemukan dia juga sedang merah muka. Kenapa kamu melihatku? Ingin melihat. Mendengar itu, hatinya bergetar. Ada apa dengan Su Yao? Sudah 2 hari berturut-turut dia langsung terbuka. Apa dia jatuh cinta padaku tanpa bisa ditarik kembali? Dia menggelengkan kepala dengan keras berusaha untuk menyadarkan dirinya. Aku masih harus mengungkapkan perasaan, jadi tidak boleh terpengaruh. Kenapa kamu terdiam di situ? Ayo cepat, tiup lilin dan buat permohonan. Luo Yuyu menatap anak laki-laki di depannya yang menutup mata dan membuat permohonan. Senyuman cantik muncul di wajahnya. Dia berpikir dalam hati tentang senyum yang indah. Siapa Su Yao kakak? Bisakah kamu membantuku membuat permohonan juga? Aku tidak terlalu berlebihan. Permohonanku adalah agar hari ini bisa menjadi pacarmu. Setelah membuat permohonan dan selesai makan kue, Luo Yuyu menemukan aku pergi ke dapur. Dia mengambil napas dalam-dalam lalu mendekat. Su Yao, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu harus mengejar pesawat nanti? Aku lihat kamu makan sangat sedikit saat makan malam. Aku sudah menyiapkan beberapa kentang goreng untukmu. Bawa saja untuk dimakan saat kamu lapar di jalan. Tidak mau, deh. Apa kamu tidak suka makan? Beberapa hari yang lalu kamu kan makan banyak kentang goreng yang aku buat. Bukan begitu. Semuanya yang kamu buat, aku suka. Hanya saja hari ini aku ada urusan. Bisakah kamu pergi ke atap denganku sebentar? Aku ingin memberimu hadiah ulang tahun. Wajah kecil Luo Yuyu memerah, terlihat sangat manis dan sedikit canggung. Oke, tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di atap. Sekelilingnya gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya dari jauh. Aku melihat gadis di sebelahku dengan bingung dan berkata, sayangku, kenapa kamu mau datang ke sini untuk memberiku hadiah ulang tahun kalau kamu takut gelap? Ini tidak terlalu gelap, kan? Lagi pula, dengan kamu di sisiku, aku tidak akan begitu takut. Apa aku adalah cahaya bagimu? Luo Yuyu mendengung tidak jelas. Suara kata terakhir terdengar seperti nyamuk kecil. Dia ingin mengaku tetapi tidak ingin Su Yao mendengarnya. Aku mengangkat alis dan menatapnya tanpa henti. Ada sesuatu yang salah. Kenapa saya mendengar ada kata di belakang? Tidak ada. Kamu ini sangat imut. Wajah kecil Luo Yuyu memerah dan mundur setengah langkah. Hadiah apa itu? Melihat dia memerah, aku merasa sedikit putus asa dan hanya bisa kembali ke topik. Ini adalah kupon ulang tahun yang aku berikan untukmu. Ada 20 lembar, Lo. Melihat Luo Yuyu tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak berwarna pink. Mataku tiba-tiba terkejut. Apakah kupon ini yang serius? Su Yao, kamu bisa membukanya dan melihat. Mendengar itu, aku mengambil kotak tersebut dan membukanya perlahan. Begitu melihat, aku melihat selembar kupon hiburan. Tunjukkan kupon ini saat kamu merasa tidak baik. Aku akan menghiburmu, memelukmu, dan menemanimu tanpa syarat. Kemudian, kartu kedua juga ditunjukkan. Menghidupkan kembali hubungan. Tunjukkan kupon ini. Tidak peduli seberapa hebat pertengkarannya, kita harus segera berdamai. Aku menelan air liur, ekspresi di wajahku berubah menjadi sangat tidak wajar. Sayangku sungguh gila sekali dalam memberi. Ini adalah hadiah ulang tahunmu yang ke-19. Kamu harus menerimanya, mengerti? Aku terima. Terima kasih atas hadiahmu. HMPH. Aku tinggal di tempatmu tanpa bayar begitu lama. Hadiah sekecil ini, tidak usah sungkan. Luo Yuyu menundukkan kepala dengan wajah memerah. Kedua matanya berkedip 2 kali. Dia masih memiliki banyak kupon yang belum dia kirim, ini baru sepertiga. Hari ini harus berhasil mengungkapkan perasaan. Jika tidak, kupon cinta yang dia buat akan sia-sia. Xiao Luo, kemarin kamu bilang sudah memikirkan jawaban untukku hari ini. Jika belum dipikirkan, kita harus turun sekarang. Bukankah kamu harus mengejar pesawat? Aku melihat gadis di depanku dengan rona merah di wajahnya. Sejak kembali dari Zhenghe Town, saya merasa banyak emosi saya disebabkan oleh Luo Yuyu.
Pertanyaan kemarin juga saya tanyakan dengan serius. Jadi saya ingin mendengar jawaban yang lebih baik. Saya sudah memikirkannya, Su Yaoge. Kamu bertanya kemarin apakah saya ingin berpacaran denganmu. Sebenarnya jawaban saya tidak terlalu penting. Karena apapun yang saya katakan, yang ingin saya dengar pada akhirnya tetap jawabanmu. Luo Yuyu tiba-tiba terdiam di tengah kalimatnya. Dia merasa malu dan tegang hingga ingin menangis. Di depan Su Yao, dia tidak bisa mengendalikan diri. Melihat ujung mata Luo Yuyu yang sedikit merah, hati saya sangat sakit. Sedang bersiap untuk membuka mulut. Luo Yuyu tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan lembut menahan bibir saya, lalu dia tersenyum manis. Seorang pria muda, kemungkinan besar tokoh utama cerita. Dia perhatian dan peduli pada Luo Yuyu. Sambil berkata, dia memegang lengan saya dengan lembut dan berjinjit, dan menempelkan ciuman lembut di wajah saya. Matanya yang jernih bercahaya dengan senyuman yang tulus. Itu adalah rahasia hati seorang gadis yang disukai. Anak laki-laki itu tersenyum manis setelah mendengarnya. Saya tidak menyangka Luo Yuyu akan mencium wajah saya. Saya benar-benar terkejut. Melihat Luo Yuyu berbalik dan bersiap pergi, hati saya berdebar. Segera saya menarik pergelangan tangannya. Xiao Luo, kamu mau kemana? Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku ingin bersenang-senang bersamamu. Saya sudah mengucapkan semua yang ingin saya katakan. Jika kamu ingin menolak, tunggu sampai besok untuk mengatakannya. Jangan buat aku menangis hari ini, ya? Wajah cantik Luo Yuyu tampak kecewa. Dia sekarang tidak yakin tentang apapun. Dia juga takut dan cemas akan ditolak. Saya menarik Luo Yuyu ke dalam pelukan saya. Sayangku, kamu bilang apa? Kenapa saya harus menolak kamu? Kamu bilang suka padaku. Sebenarnya, aku juga suka padamu. Su Yao, kamu juga suka padaku. Hari itu di rumah hantu, saya bertanya apakah kamu suka tangan. Itulah mengapa aku tidak bisa mengendalikan diri. Jatuh cinta padamu dan ingin mengetahui jawabanmu. Jika bukan karena keberanianmu, mungkin aku masih tidak bisa mengenali hatiku. Terima kasih, Xiao Luo. Kak Su Yao. Aku tidak ingin kamu hanya menyukaiku secara sederhana. Aku ingin bersamamu dan bercinta, bagaimana? Tangan kecil Luo Yuyu memeluk pinggangku dengan erat. Wajahnya yang cantik juga memerah karena tersentuh dan malu. Baik, mari kita berpacaran. Aku ingin Xiao Luo menjadi pacarku, Su Yao. Aku tidak mau jadi pacarmu, kamu jahat. Luo Yuyu dengan bangga bersikap manja sejenak. Begitu menyadari, dia langsung malu dan melompat ke pelukanku. Aku ingin menjadi pacar Kak Su Yao. Hehehe, apakah sekarang kita harus berciuman? Aku menunduk melihat bibir merah Luo Yuyu. Jantungku berdebar-debar dengan kencang. Baiklah. Jadi, kamu tidak bisa bilang aku adalah yang sangat imut. Tidak mungkin. Dia memerah malu dan menutup matanya. Melihat wajahnya yang cantik dan halus begitu dekat, aku ragu sejenak, tetapi tetap mencium. Di dahi putihnya, merasakan kehangatan yang datang dari dahi. Nafas Luo Yuyu, dengan wajah bingung, membuka matanya. Dia dengan sedikit penasaran bertanya, Kak Su Yao, bukankah itu ciuman? Kembali ke tahun terakhir SMA. Aku merebut kembali segelas susu teh yang diberikan kepada bidadari sekolah. Dengan cepat memberikannya kepada kakak senior yang dingin di samping. Kini, bukan hanya bidadari sekolah yang bingung. Bahkan kakak senior pun bingung. Semua ini karena di kehidupan sebelumnya aku menyukai bidadari sekolah selama 10 tahun. Namun, aku mengalami kecelakaan di jalan saat membelikannya susu teh. Namun, dia bahkan tidak pernah melihatku sekalipun. Sebaliknya, kakak senior yang selalu bersikap dingin, muncul dengan mata penuh air mata di ruang perawatanku. Masih merawatku selama 3 tahun penuh. Setelah hidup lagi, aku baru menyadari. Bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi tidak kusangka aku tidak menjilatnya lagi. Ratu sekolah justru menjadi terburu-buru. Saat itu aku membuka susu teh di tanganku dan memasukkan sedotan. Sementara Zhou Mian hendak mengambil susu teh di tanganku. Lalu aku melihat diriku memberikan susu teh itu kepada Luo Yanran di sebelah. Aku tersenyum kepada Luo Yanran dan berkata, mau minum, tapi mungkin sedikit manis. Kamu suka 3 bagian gula, ini 7 bagian. Kalau begitu, biar aku belikan kamu 1 gelas lagi. Luo Yanran melihatku dengan ekspresi tidak percaya. Sementara Zhou Mian di samping dengan suara kecil berkata kesal.
Xie Xiao, ini susu teh milikku. Mendengar itu, aku melihat ke arahnya. Kalau kamu juga mau minum, itu urusanmu. Satu ada di sana. Aku dengan perhatian menunjuk ke meja pemesanan di depan. Zhou Mian melihatku dengan sedikit terkejut dan kesal. Bukan kamu yang membelikan ini untukku. Aku sudah menunggu di luar cukup lama. Di luar sangat dingin. Sambil berkata, dia melirik pada milk tea di tanganku. Matanya dan pipi yang putih mulai memerah. Seperti merasa tertekan. Padahal adalah karena merasa aku memberikan milk tea yang seharusnya miliknya kepada Luo Yanran. Membuatnya merasa malu. Apakah kamu karena bertemu dengan kakak Luo Sui, jadi memberikannya padanya dulu? Xie Xiao, kamu sangat baik. Dia dengan suara pelan berbicara dengan nada yang tertekan. Dia sangat mengerti. Aku pasti tidak tahan melihat wajah Zhou Mian yang tertekan. Namun, aku yang berada di samping hanya tertawa. Teh susu di tanganku juga ditarik kembali. Tidak memberikannya lagi pada Luo Yanran. Luo Yuyan melihat saya mengembalikan teh susu. Cahaya di matanya sepenuhnya redup. Seolah berkata tanpa peduli. Satu cangkir milk tea, aku masih bisa membelinya sendiri. Zhou Mian melihat aku ternyata seperti dirinya. Seperti yang diperkirakan, dia mengambil kembali teh susu itu. Dia merasa bangga dalam hati. Dia berbicara dengan nada manja. Kakak Luo berasal dari keluarga kaya. Dia tidak mungkin tidak bisa membeli satu gelas teh susu. Si Xiao, kamu benar-benar melakukan hal yang tidak perlu. Tapi, apa yang ada di tanganmu itu sudah diberikan kepada kakak Luo. Aku tidak mau. Dia baru saja berpikir untuk memintaku membelikannya satu gelas lagi. Dia tidak ingin yang sudah diberikan kepada Luo Yanran. Di depan saya sekarang adalah saya. Tapi, aku tidak bermaksud untuk memberikannya teh susu itu. Sebagai gantinya, aku langsung memasukkan sedotan ke mulutku dan menyeruputnya. Kemudian, aku mengeluarkan ponsel dan memberikannya kepada Luo Yanran. Ini terlalu manis. Pesan saja yang kamu suka. Melihat aku tidak menghiraukannya, Zhou Mian sedikit terkejut. Dan anehnya, dia merasa sedikit cemas. Si penggemar nomor 2 yang masuk bersamanya melihat situasi itu. Dia merasa senang karena akhirnya ada kesempatan baginya. Dia berkata dengan suara pelan kepada Zhou Mian. Mian, kamu mau minum apa? Aku belikan untukmu. Aku melirik ke arah Yanxi. Dia selalu menganggapku sebagai musuhnya. Dulu aku sangat tidak suka melihatnya berputar di sekitar Zhou Mian. Sekarang sih tidak masalah. Zhou Mian merasa sedikit tersakiti saat ini. Dia sudah terbiasa dengan rasa bahwa aku selalu mengelilinginya. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan di hadapku. Sambil merasa murung dan marah. Juga memiliki elemen kemarahan. Maka Zhou Mian dengan sengaja mengatakan kepada Yanxi. Baik. Aku mau boba gula hitam dengan 7 bagian gula, terima kasih. Setelah mengatakannya, dia sengaja melirik ke arahku. Menunggu aku untuk menghentikannya seperti biasa. Lalu, aku akan menghiburnya dengan lembut. Namun, aku menyadari bahwa aku sudah tidak melihat ke arah sini. Sebaliknya, aku tersenyum melihat Luo Yanzhen. Jantung Luo Yanzhen berdegup kencang saat ini. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ponselku. Namun ponselnya sendiri tiba-tiba bergetar. Gerakannya berhenti sejenak. Dia berkata tidak perlu, aku tidak mau minum. Lalu dia mengambil ponsel dan pergi keluar untuk menerima telepon. Melihat adegan ini, hati Zhou Mian terasa berat. Saya memandang makanan di luar dengan sedikit khawatir. Lalu aku sendiri memberikan kepada Luo Yanran. Memesan secangkir teh susu panas. Di sini, Yanxi segera datang membawa 2 cangkir teh susu. Saya juga melihat noda air di cangkirnya. Teh susu itu dingin. Tidak heran anjing penjilat kecil ini tidak pernah mendapatkan Zhou Mian di kehidupan sebelumnya. Aku tersenyum sinis dalam hati. Zhou Mian menerima teh susu dan langsung meringis. Namun dia masih menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata pelan. Terima kasih, Yanxi, kamu sangat baik. Aku tidak lagi melihat ke arah mereka. Hanya pergi ke meja depan untuk mengambil teh susu yang baru saja aku pesan. Zhou Mian melihat bahwa aku sudah benar-benar tidak memperhatikannya. Wajahnya terlihat sedikit tidak menyenangkan. Sekali lagi aku melihat batu yang banyak perhatian. Biasanya, akulah yang mengantarnya pulang. Setelah pesta selesai, orang lain sudah pergi lebih awal. Aku datang ke sini untuk membelikannya milk tea. Aku datang ke sini untuk membelikannya. Yanxi juga menyukainya.
Jadi aku sengaja tinggal. Ingin mencari kesempatan untuk berdua dengannya. Tapi sekarang sikapku sangat berbeda dari biasanya. Setelah aku mendapatkan milk tea, aku mendengar Yanxi sudah dengan perhatian berkata, "Mobil sudah sampai, mari kita pergi, Mian Mian." Zhou Mian Mian masih menatapku dengan mata bergetar dan ekspresi kecewa. Sedangkan aku hanya tersenyum dan berkata selamat tinggal. Ketika Luo Yanran masuk dengan mendorong pintu, keduanya pas keluar. Dia tertegun sejenak dan melihatku. Saya menyerahkan teh susu yang baru saja saya kemas kepadanya. 3 poin bola talas manis teh susu bobo. Itu bola talasku. Ada juga bobo saya. Luo Yanran sering melihatku yang lembut seperti ini. Tapi objek kelembutanku selalu adalah gadis beruntung yang bernama Zhou Mian Mian. Tidak pernah dia. Jadi saat ini dia tampak bingung. Bahkan di wajahnya tidak tahu harus menunjukkan ekspresi seperti apa. Hanya bisa mengalihkan pandangan dan berkata dengan dingin. "Ngapain memutuskan sendiri? Aku bisa membelinya sendiri." Setelah mengatakannya, aku merasa sedikit kesal. Mendengar kata-kata itu, pasti aku marah. Tapi dia tidak menyangka aku justru tertawa. "Baiklah, kalau begitu lain kali kamu ganti ya." Luo Yanran mendengar berikutnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Sudut bibirnya tidak dapat menahan sedikit senyuman. Pada saat yang sama, hal itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Juga membuatnya sedikit panik. Jadi dia melambaikan tangan dan berbalik naik ke mobil. Hari pertama tahun ajaran baru. Saya tiba di kelas lebih awal. Zhou Mian Mian melihat saat ini bahwa saya sama sekali tidak memperhatikan dia. Air mata langsung jatuh. Selama 2 hari ini, dia berusaha menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan kepada saya. Mengunggah satu status di media sosial setiap hari. Hanya menunggu saya untuk secara aktif mencarinya. Namun, hingga saya bangun pagi ini, dia belum menerima pesan dari saya sama sekali. Dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi. Mengirimkan saya satu pesan. "Xie Xiao, saya ingin makan jiambing guozi." Namun, pada saat pesan itu dikirim, ternyata terlihat bahwa kami belum menjadi teman. Tidak bisa melakukan percakapan. Zhou Mian Mian merasa hatinya terjatuh. Dia gemetar dan membuka media sosial saya. Ternyata benar-benar kosong. Tidak ada yang bisa dilihat. Awalnya, perasaan kecewa dan marah Zhou Mian Mian seketika menjadi panik. "Mian Mian, kenapa kamu menangis?" Yanxi tidak bisa menahan diri ketika melihat Mian Mian menangis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia mengeluarkan selembar tisu yang kusut dari saku celananya. Suaranya sangat keras. Teman-teman yang awalnya sedang belajar atau ngobrol, semua perhatian tertuju padanya. Hanya aku yang menundukkan kepala, menulis jawaban yang baru saja kutemukan di soal. "Xie Xiao, bagaimana bisa kamu seperti ini?" Mian Mian tidak mengambil tisu dari Yanxi. Dia juga tidak memperhatikan tatapan orang lain. Dia benar-benar tahu bagaimana cara membangkitkan belas kasihan orang lain. Air mata jatuh satu persatu. Suaranya bergetar. "Kenapa kamu menghapusku?" Tangan saat menulisku terhenti. Akhirnya aku mengangkat kepala dan menatapnya. Dulu, dia selalu seperti ini menarik belas kasihan dariku. Namun saat ini, aku hanya melihatnya dengan dingin. Karena aku ingin membersihkan daftar temanku. Beberapa orang yang tidak perlu dihapus. Seketika wajah Zhou Mian Mian kehilangan warna. Apakah saya orang yang tidak diperlukan? Tapi saya hanya diam-diam melihatnya. Tidak berkata-kata. Di telinga terdengar suara komentar dari teman-teman sekelas. Hanya saja mereka tidak sempat melihat terlalu banyak keramaian. Wali kelas kemudian membuka pintu dan masuk. Zhou Mian Mian menundukkan kepalanya. Air mata terus mengalir. Teman sebangkunya, Liu Xiuping, diam-diam memberinya beberapa tisu. Zhou Mian Mian menerima tisunya dan mengelap matanya. Dengan kebiasaan, ia meraih meja belajar. Dan ternyata ia merasakan sesuatu yang hangat. Mata Zhou Mian Mian bersinar. Saat diambil, ternyata itu adalah sarapan. Yang pertama adalah cangkang telur dan susu kedelai. Matanya bersinar. Dia tahu bahwa saya pasti tidak akan mengabaikannya. Zhou Mian Mian tidak bisa menahan diri untuk menyentuh kalungnya. Hanya menunggu setelah pelajaran selesai. Dia secara aktif memberikan saya jalan keluar. Adapun saya menghapusnya. Dan membuatnya merasa malu. Nanti kita hitung perlahan. Jadi saat bel pulang berbunyi, saya melihat Zhou Mian Mian di depan dengan mata merah.
menaruh sepiring cifan dan kalung yang baru saja dilepas. 1. Letakkan di atas meja saya. Suaranya terdengar tersakiti. Jika kamu bilang kita adalah orang asing, maka ini saya kembalikan padamu. Tidak, kamu tidak perlu baik padaku. Tidak perlu lagi ke depannya. Setelah berkata itu, dia menatapku dengan sedikit rasa tak rela. Setelah Zhou Mian selesai melakukan semua itu, dia berbalik. Dalam hati menghitung kapan saya akan menenangkannya. Ketika baru sampai angka 10, saya melihat tangan yang ramping membawa kantong sarapan. Ditaruh di atas mejanya. Dia baru saja mengangkat sudut bibirnya. Lalu saya mendengar saya berkata, "Barang ini bukan saya yang beli. Kalung itu, saya ambil. Kalau dijual kembali, bisa dapat sedikit uang." Ekspresi di wajah Zhou Mian mendadak kaku. Justru saya merasa cukup baik. Lagi pula barang ini cukup mahal. Sebelumnya saya sempat berpikir untuk meminta kembali. Tapi setelah dipikir-pikir, saya merasa agak malu untuk melakukannya. Saya melihat kalung yang Zhou Mian kembalikan sendiri di tangan saya. Sayang sekali, baru dipakai sebentar sudah jadi barang bekas. Saya pun langsung ingin berkata. Zhou Mian di depan hanya merasakan pandangannya kabur sejenak. Air mata pun mulai jatuh. Pada saat itu, Yanxi baru saja berlari mendekat. Melihat sarapan di meja miliknya. Ia dengan ramah berkata, Mian, kenapa kamu tidak makan? Tempat ini baru saja dibuka. Saya sudah mengantri sepanjang pagi. Kemarahan Zhou Mian seketika tertuju pada Yanxi. Dia mengambil tas sarapan itu. Tanpa ragu, dia melemparkan tas itu ke arah Yanxi. Siapa yang butuh sarapanmu? Bisakah kamu menjauh dariku? Setelah berkata begitu, dia mendorong kursi di sampingnya. Dengan marah dan merasa tertekan, dia keluar. Batu itu terantuk oleh hantaman ini. Sampai-sampai dia tidak sadar akan situasi. Tangan dan tubuhnya penuh dengan kuah dari Chow Fan. Dia berdiri di tempat dengan wajah bingung. Waktu makan siang. Saudara baik yang sedang mengantri, Lin Kun, menyadari bahwa aku sedang mencari sesuatu dengan mata melirik ke sana kemari. Tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Aku tahu bahwa Luo Yanran suka makan iga manis dan asam. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah menyebutnya beberapa kali. Dia ingin sekali kembali dan makan di tempat itu. Itu pasti sangat disukainya. Ternyata, aku melihat Luo Yanran yang masuk dengan tercong-cong dari pintu. Namun, antrean sudah cukup panjang saat itu. Meskipun aku tahu dia sepertinya tidak akan kebagian antrean. Di belakangnya masih ada 2 orang lagi. Setelah itu adalah Zhou Mian dan teman-temannya. Ketika giliranku, aku langsung memesan 3 porsi iga manis dan asam. Lin Kun tertegun. Kamu sangat menyukainya ya? Bahkan membawanya pulang untuk makan malam. Saya melihatnya sekilas. Urus saja urusanmu. Saya terlihat membawa iga manis asam yang sudah dibungkus. Berjalan ke belakang antrean. Luo Yanzhen mendengar beberapa suara gadis. Suara yang agak bersemangat muncul. Mian, lihat, itu Xie Xiao. Dia datang dengan membawa sesuatu yang pasti sudah dibungkus untukmu. Luo Yanzhen sangat peka terhadap namaku. Dia mengangkat kepala untuk melihat. Ternyata melihat di tanganku. Masih membawa 2 porsi iga manis asam yang sudah dibungkus. Dia terlalu berlebihan hari ini. Saya tidak ingin mengacuhkan dia. Suara Zhou Mian terdengar dengan rasa tertekan dan sedikit bangga. Ziguang berpura-pura tidak sengaja melihat Luo Yanzhen di depan. Ternyata Luo Yanzhen sedang menatapku dengan seksama. Dan arah saya berjalan jelas menuju ke arahnya. Hati Zhou Mian sedikit tenang. Dia memang tidak akan mengabaikan dirinya sendiri. Zhou Mian mengangkat sudut bibirnya. Mengulurkan tangan dan meraba rambutnya sendiri. Entah kenapa, dia sekarang sedikit gugup. Namun dia tetap memutuskan untuk memaafkan. Awalnya saya tidak memperhatikan Zhou Mian dan yang lainnya. Terutama karena Luo Yanran terlalu mencolok. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan proporsional. Jadi Luo Yanran selalu menjadi bunga sekolah. Jika dibandingkan, Zhou Mian yang polos sebagai bunga sekolah tampak terlalu hambar. Aku hanya berdiri di depan Luo Yanran. Belum sempat berbicara. Tas yang dipegang di tangan. Tiba-tiba diambil oleh tangan putih yang ramping. Suara Zhou Mian terdengar. Xie Xiao, terima kasih telah mengemas rib daging asam manis untukku. Saya segera menarik kembali plastik yang diambilnya.
Baru kemudian saya melihat Zhou Mianmian yang tampak bingung. Bukan seharusnya kamu sudah besar, ini bukan untuk kamu kemas. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar terlihat terkejut dan melihat ke arah saya. Namun saya tidak memperhatikan tatapan penasaran. Hanya melihat Luo Yanran yang tampak penuh kekecewaan. Kakak, ini sudah dibungkus untuk kalian. Nada bicaranya sama sekali tidak ada ketidaksabaran saat menghadapi Zhou Mianmian. Justru ada sedikit kelembutan. Luo Yanyan menatap ke arah tangan saya. 2 porsi iga manis sasam. Ini untuk saya. Benar, ditambahkan 2 porsi lagi. Melihat kakak juga antre di jalur ini. Seharusnya juga suka ini kan? Saya menatapnya dengan suara yang sangat lembut. Lin Kun di belakang membalikkan matanya. Bahkan ditambahkan 2 porsi lagi. Semuanya sudah dibungkus dengan sengaja. Ini jelas sudah dipersiapkan sebelumnya. Ekspresi Zhou Mianmian berubah menjadi pucat. 2 kantong yang baru saja itu. Saat yang diambil dari tangannya. Mengingatkannya pada malam pesta itu. Sama di sini. Juga, itu adalah Luo Yanyan. Sejak malam itu, saya telah berubah. Tatapan curiga di sekitar membuat Zhou Mianmian merasa tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah mendengar suara ejekan yang tak terhitung. Akhirnya dia memandang tajam saya dan Luo Yanyan. Berbalik dan berlari keluar dari kantin. Xie Xiao Mianmian berlari sambil menangis. Aku melirik gadis yang berbicara itu. Ini ada hubungannya dengan aku. Liu Ao tersenyum. Mengulurkan tangan untuk membantu Luo Yanan mengambil iga manis sasam yang ada di tangannya. Terima kasih, Junior. Hampir berpikir tidak bisa makan hari ini. Luo Yanran juga meneng melihat saya sekejap. Dia melihat semua yang aku lakukan terhadap Zhou Mianmian barusan. Termasuk momen ketika Zhou Mianmian melototiku. Luo Yanan tidak bisa membantah. Saat ini, dia merasa cukup senang di dalam hati. Tapi tidak terlihat di wajahnya. Sebaliknya, dia sedikit mengangkat dagunya. Suaranya terdengar sedikit tegas. Saya akan mentransfer uangnya padamu sebentar lagi. Liu Ao menggulung matanya di belakang. Teman dekatnya ini kembali menunjukkan sifat egoisnya. Ketika dia berniat untuk meredakan suasana. Aku justru tertawa. Baiklah, kalau begitu kita pergi ambil tempat untuk makan dahulu. Kakak kelas, kalian juga pergi ambil makanan ya? Sambil berkata, dia menarik sedikit. Lin Kun yang masih berdiri bersama orang-orang yang mengamati. Mengabaikan berbagai tatapan. Wu tersenyum kepada Luo Yanran sejenak, lalu berbalik dan pergi. Saat makan, ponsel saya bergetar. Ikon Luo Yanran muncul di layar ponsel saya. Di bawahnya ada angpau WeChat. Saya tidak memesan angpau. Sebaliknya, saya membalas satu kalimat. Kakak, saya tidak mau angpau. Bersama dengan teh susu yang terakhir. Ayo kamu ajak saya makan. Setelah mengirim, saya pun sabar menunggu balasan dari lawan bicara. Hanya saja saya belum mendapat balasan dari Luo Yanran. Kemudian saya menerima pesan singkat. Pesan itu dari Zhou Mianmian. Xie Xiao, saya menunggu kamu di tempat biasa. Jika kamu tidak datang, saya tidak akan pergi. Saya melihat pesan ini dan sedikit mengernyitkan dahi. Yiran lupa memblokir nomor itu. Tangan saya terus bergerak untuk memblokir dengan satu klik. Beberapa hari ini saya tidak berani menghubungi Luo Yanran terlebih dahulu. Karena rekaman percakapan kita masih terhenti 2 tahun yang lalu. Dan pada saat itu saya masih mencintai Zhou Mianmian. Jika dibandingkan dengan beberapa malam chatting dengan Luo Yanran. Dengan chatting yang tampaknya tidak ada ujungnya dengan Zhou Mianmian. Itu sangat menyengat. Saya sedikit kecewa. Sampai istirahat siang berakhir. Juga tidak menerima balasan dari Luo Yanran. Sepertinya makan siang hari ini tidak bisa terlaksana. Namun, Liu Xiuping di depan menoleh dan bertanya, kemana Xiao Xie dan Zhou Mianmian? Saya melihatnya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Bukankah kamu teman sekelasnya? Kamu bahkan tidak tahu. Liu Xiuping terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pelan. Mianmian sedang menunggu kamu di taman pintu samping. Apa kamu tidak menerima pesan? Apakah kamu tahu dia di mana? Bahkan bertanya padaku. Saya menatapnya tanpa kata. Lalu melanjutkan untuk scroll layar. Lin Kun di samping tertawa dingin. Sudah jadi aktor senior. Saya tidak mencari orang lain secara aktif. Justru mencari orang lain dengan cara tidak langsung. Dan masih bisa memberi diri sendiri jalan keluar. Jika tidak,
Bagaimana bisa dibilang cara ini cukup baik? Liu Xiuping, kamu tahu, dalam serial TV, Zhou Mianmian adalah tokoh utamanya. Kamu hanya bisa menjadi pelayan di samping. Mereka bilang apa saja, itulah kenyataannya. Semuanya adalah gadis-gadis remaja. Dikatakan orang sebagai pelayan. Pasti di dalam hati merasa tidak terima. Liu Xiuping melirik Lin Kun dengan tajam. Hanya kamu yang bisa bicara. Kamulah pelayannya. Lalu dia dengan marah berbalik pergi. Setelah itu, tidak ada lagi yang membahas Zhou Mianmian. Zhou Mianmian benar-benar berada di sisi taman pintu samping. Menunggu waktu istirahat siang. Tidak menyangka saya tidak datang sama sekali. Akhirnya, dia juga tidak berani benar-benar bolos kelas. Dia tetap kembali ke kelas. Hanya sampai dia duduk. Saya masih menundukkan kepala menulis soal. Tidak ada satupun tatapan berlebih yang saya berikan padanya. Zhou Mianmian mulai merasa ingin menangis lagi. Begitu bel pulang sekolah berbunyi. Guru baru saja keluar dari ruang kelas. Zhou Mianmian segera menoleh dan berkata padaku, "Ayo kita makan bersama." Suaranya terdengar sedikit ragu. Tidak ada lagi yang dianggap wajar seperti sebelumnya. Juga tidak ada lagi kesombongan saat di depanku. Lin Kun berdiri dan menyapaku. Apakah masih akan pergi menjual kalung itu? Tentu saja, aku sama sekali tidak melihat Zhou Mianmian. Langsung juga berdiri. Tapi aku baru saja berdiri. Pergelangan tanganku ditahan oleh tangan kecil yang halus dan lembut. Mata Zhou Mianmian terlihat merah. "Xie Xiao, itu kalung yang kau berikan padaku. Apa kau benar-benar tidak mau?" Akhirnya aku melihatnya dengan serius. Lalu melihat tangan yang ditangkapnya dan dengan lembut melepaskannya. "Kau juga bilang itu adalah hadiah dariku. Tapi kau mengembalikannya padaku pagi ini. Setelah itu, bagaimana aku mengurusnya adalah urusanku. Tapi aku menyesal. Xie Xiao, aku masih menginginkannya." Zhou Mianmian berkata pelan bahwa itu bukan hanya kalung. "Aku juga ingin kau bersikap baik padaku seperti sebelumnya." Tetapi saya hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Sayang sekali saya tidak ingin memberi." Lalu saya pergi bersama Lin Kun yang berdiri di samping. Namun baru saja saya dan Lin Kun tiba di gerbang sekolah. Saya langsung menerima pesan dari Luo Yanran. "Apa yang harus dimakan sekarang?" Saya berbalik dan berlari ke bawah gedung kelas. Mengirim pesan kepada Luo Yanran. "Kakak kelas, saya di bawah. Kamu di mana?" Dari jauh terdengar suara seorang wanita. "Here." Saya melihat ke arah suara itu. Itu adalah kakak kelas yang makan siang bersama Luo Yanran. Lalu saya berlari ke arahnya sambil tersenyum. "Maaf, saya baru saja melihat pesan itu." Luo Yanran melihat pemuda itu berlari ke arahnya dengan cahaya belakang. Dengan senyum lembut di wajahnya. Dia tentu saja telah melihat pemandangan ini. Hanya saja dia melihat saya berlari ke arah punggung gadis lain. Pesan itu tentu saja bukan dia yang mengirim. Melainkan Liu Ou yang melihat dia tidak fokus. Langsung mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Di samping, Liu Ou sangat mengerti dia. Dia tidak menunggu Luo Yanran untuk berbicara. Dia langsung tersenyum dan berkata, "Saya tidak pergi. Kalian berdua pergi makan saja. Kembali dan bantu saya kemas 1 porsi liangpi dari pintu samping, terima kasih." Sambil berkata, dia juga mendorong Luo Yanran yang terus-menerus tanpa ekspresi. Dan kemudian dia berkata pelan di telinga Luo Yanran, "Semangat ya." Lalu dia pergi ke lantai atas tanpa melihat ke belakang. Satu persatu orang yang lewat akan melirik ke arah kami. Sekilas melihat Luo Yanran yang terus diam. Dia bertanya dengan hati-hati, "Kakak, apakah kita pergi?" Luo Yanran akhirnya bergerak. Mengangkat wajahnya yang cantik dan halus, dia melihat ke arahku. Namun nada suaranya saat berbicara penuh dengan ketidakpuasan. "Apakah kamu memanggil siapa saja kakak?" Kata-kata ini membuatmu terkejut. Di dalam hatimu, kamu ingin memanggilnya istri, tetapi bisakah kamu mengatakannya? Jadi kamu menunjukkan senyum yang lembut. "Saya memanggilmu Ran-Ran." Saya ingin memanggil dengan cara yang berbeda. Hanya terlihat bahwa wajah gadis di depannya mulai memerah. Dia mendengus, membalikkan wajahnya dan melangkah cepat ke depan. Meninggalkan kalimat yang tidak sabar. "Terserah. Itu hanya sebuah sebutan." Kamu tersenyum sedikit dan mengejarnya 2 langkah. "Hanya sebuah sebutan, jadi kita mau makan apa nanti?" Luo Yanran merasa wajahnya memanas karena sebutan, "Ran-Ran," yang kamu katakan. Merasa wajahnya masih memerah.
Dia juga tidak tahu apakah dia sudah memerah atau belum. Tentu saja dia tidak berani melihat ke arahmu. Langkahnya agak terburu-buru. Suaranya tampak semakin tidak sabar. Terserah, bukankah kamu yang meminta saya mentraktir makan? Kamu saja yang pilih. Toh saya yang akan membayar. Luo Yanran segera menyesali ucapannya setelah mengatakannya. Dia dengan cepat menatapmu. Takut jika ekspresi tidak senang muncul di wajahmu. Suaranya di mulut juga sedikit berkurang. Saya takut Li Wao akan kelaparan jika kita terlalu lama mengemas makanan. Dan nanti kita juga harus pergi ke kelas. Suaranya semakin pelan saat dia berbicara. Merasa seharusnya aku sudah marah jika aku jadi kamu. Bisakah aku mengubah kebiasaan burukku? Siapa yang tahu kalau kamu tidak marah dan malah berbicara dengan serius? Kalau begitu, mari kita pergi ke jalan makanan di belakang untuk makan mie. Sepertinya di sana baru saja buka sebuah kedai mie. Tapi aku tidak tahu apakah itu enak atau tidak. Dalam ingatanku, itu enak. Kedai mie di belakang sepertinya menjadi favorit di kalangan siswa sekolah menengah. Itu adalah nomor 1 dalam daftar makanan yang wajib dicoba. Hanya saja, saat ini itu masih sebuah kedai mie kecil yang baru dibuka. Lo Yanran mendengar nada suaramu yang tidak banyak berubah. Dia sedikit tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatapmu dengan serius. Meskipun dia sudah tahu bahwa kamu orang yang sangat lembut. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasakannya dengan begitu nyata. Kamu melihat dia tidak bicara dan mengangguk bingung. Kenapa kamu tidak suka makan mie? Atau, kita ganti tempat saja? Hanya melihatnya dengan cepat mengalihkan pandangannya. Suka. Mari makan mie saja. Suka atau tidak, itu tidak penting. Yang terpenting adalah makan bersama kamu. Makan apapun akan membuatku sangat senang. Musim semi baru saja mendekati akhir. Tapi musim panasnya sepertinya sudah datang lebih awal. Dengan cepat, kalian sampai di tujuan. Karena warung mie kecil itu masih dalam masa percobaan. Jadi orang di dalamnya masih sedikit. Kamu menunggu setelah Luo Yanran memesan. Baru mengambil menu dan langsung menyerahkannya kepada pelayan sambil berkata. Sama dengan punya dia saja cukup. Oh ya? Salah satu mangkuk tidak usah pakai daun bawang dan ketumbar. Luo Yanran mengeluarkan suara, dan berkata, aku juga tidak menginginkan mangkuk itu. Pelayan bertanya, berarti tidak mau 2 mangkuk. Kamu cepat-cepat melambaikan tangan. Bukan, maksudku hanya 1 mangkuk. Alfa itu yang saya katakan untukmu. Kalimat terakhir itu kamu katakan kepada Luo Yanran. Luo Yanran menatap dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu saya tidak makan ketumbar dan daun bawang? Dan dalam hatimu, kamu berpikir bahwa aku tahu banyak hal lainnya. Namun, ini tentu saja tidak bisa dikatakan. Kamu hanya tersenyum dan berkata. Sebelumnya, ada sekali di kantin aku kebetulan mendengar kamu berkata. Luo Yanran mengedipkan mata, dia sendiri ada di kantin. Apakah pernah membahas ini? Tapi kamu juga tidak perlu berbohong padanya. Jadi Luo Yanran hanya menganggukkan kepala. Suasana antara mereka tiba-tiba menjadi agak canggung. Kalian sebenarnya belum begitu akrab. Paling banyak adalah teman sekelas dari sekolah yang sama. Saat ini tiba-tiba mereka duduk bersama untuk makan. Rasa canggung adalah hal yang tidak bisa dihindari. Saat minum air, tatapanmu selalu tidak bisa tidak berhenti di wajahnya. Dalam keadaan mengantuk, teringat akan kehidupan sebelumnya. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tatapanmu terlalu langsung dan jelas. Itu membuat Luo Yanran merasa sedikit gelisah. Tidak bisa menahan diri untuk menyentuh wajahnya. Kamu hanya tersenyum dan menggeleng. Tidak, hanya saja kakak kelas terlihat sangat cantik. Luo Yanran tertegun sejenak. Kalimat ini sebenarnya banyak orang yang sudah bilang padanya. Hanya saja ini adalah kali pertamanya dia mendengar kamu berkata seperti itu. Setelah mengatakannya, dia merasa ada yang tidak tepat. Kenapa ini terasa seperti seorang penggoda? Kamu kemudian batuk pelan. Bukan, saya hanya merasa kakak kelas itu memiliki ciri khas yang kuat. Dia berbeda dengan gadis-gadis lain. Lebih baik tidak menjelaskan sama sekali. Kamu merasa sepertinya tidak perlu mengucapkan apa-apa. Ternyata, Luo Yanran memandangmu dengan tatapan bingung. Siapa yang benar-benar terlihat sama dengan orang lain? Bukan kembar identik. Setelah mengatakan itu, keduanya terdiam. Sebelumnya saat kamu berinteraksi dengan Luo Yanran, pada awalnya, dia yang mencari topik pembicaraan. Saat itu, kamu jelas terlihat tidak dalam suasana hati yang baik. Alhasil,
kamu juga tidak ingat apa yang kalian bicarakan saat itu. Saat ini suasana canggung mengelilingi kalian. Dalam hati, kamu menghela napas. Kenapa aku bisa begitu tidak berdaya? Biasanya, bukan semua orang bisa mengobrol dengan baik. Kamu mengangkat wajah dan melihat ke arah Luo Yanran. Dia menunduk dan tidak tahu sedang memikirkan apa. Lalu setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Sebenarnya, jika kamu merasa canggung makan bersamaku, tidak perlu dipaksakan. Lagi pula, aku juga tidak terlalu ingin keluar untuk makan. Bagi Luo Yanran, kamu pasti merasa canggung karena tidak bisa menolak undangan itu. Itulah sebabnya kamu merasa canggung duduk bersamaku. Jadi, dia tidak bisa menahan diri dan langsung mengatakannya. Mendengar itu, kamu menatapnya dan segera membantah. Saya tidak. Saya hanya tiba-tiba tidak tahu topik apa yang harus dibicarakan. Kamu menghela napas. Dan sedikit gugup. Luo Yanran mengangkat kepala dan menatapmu. Tegang tentang apa? Kamu sebelumnya tidak tegang saat berdebat di depan banyak orang. Baru sekarang kamu ingat. Kamu mengenal Luo Yanran di klub debat. Saat itu, kamu masih tinggi. Luo Yanran setahun lebih tua darimu dan adalah wakil presiden. 1 atau 2 orang bahkan ikut serta dalam lomba debat. Saat itu kelompok kalian bahkan memenangkan penghargaan. Kemudian karena Zhou Mianian berkata dengan wajah kecewa, kamu terlalu sering pergi ke organisasi. Dan kamu di atas panggung terlalu bersinar sehingga sulit untuk didekati. Jadi kamu dengan tegas keluar dari klub debat. Kamu ingat Luo Yanran saat itu. Sepertinya dia pernah bertanya padamu secara pribadi mengapa kamu keluar. Tapi saat itu kamu terburu-buru mencari Zhou Mianian. Orang itu bahkan sudah tidak ingat alasan yang dia berikan. Saat ini melihat Luo Yanran menyebut lomba debat, kamu tidak bisa menahan diri untuk ikut berbicara. Setelah sekian lama, kamu masih ingat. Sudah tidak ingat. Luo Yanran langsung menjawab tanpa berpikir. Segera dia teringat bahwa dia baru saja menyebutnya. Sekarang jika dia bilang tidak ingat, itu sangat tidak masuk akal. Dia menyentuh permukaan meja dengan jarinya. Itu karena sebelumnya aku mendengar junior-junior menyebutnya. Tiba-tiba ada kesan. Ah, seandainya ada rekaman. Aku sebelumnya tidak menyimpannya. Kamu menghela napas. Suaramu terdengar sedikit menyesal. Saya tidak begitu ingat tentang penampilanku saat itu. Dan saya juga tidak begitu ingat seperti apa penampilanmu saat itu. Luo Yanran melirik padamu. Ada videonya. Di dalam organisasi ada penyimpanan. Tapi harus mencarinya. Kamu tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Benarkah? Tapi saya seharusnya tidak bisa masuk, kan? Lagi pula saya hanya bertahan 1 semester sebelum keluar. Seharusnya saya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Luo Maran melihatmu masih mempertimbangkan apakah bisa masuk atau. Sepertinya saya sangat menginginkannya. Jadi berpura-pura tidak peduli dan berkata. Saya akan mencarikanmu jika saya ada waktu, tapi saya perlu waktu. Sebenarnya dia juga punya cadangan di ponselnya. Sudah berkali-kali dia menontonnya. Dan ini juga merupakan awal dari perasaannya yang berdebar. Luo Yanran memikirkan ini dan tidak bisa menahan untuk melirik padamu. Tidak disangka matamu yang tersenyum bertemu dengannya. Hati Luo Yanran berdebar, ingin mengalihkan pandangan. Tapi dia merasa ini justru lebih canggung. Maka dia berusaha untuk tetap tidak menunjukkan ekspresi saat menatapmu. Hanya saja telinga dan wajahnya tidak bisa menahan rasa panas yang mulai muncul. Dia memang memiliki kulit yang putih. Sedikit saja merah akan sangat terlihat. Misalnya sekarang, tatapanmu tidak bisa tidak melihat itu. Telinga kecil yang perlahan semakin merah. Akhirnya, kau dengan lembut mengalihkan pandangan. Kakak sepertinya sangat mudah tersipu. Luo Yanran tidak bisa menahan diri untuk meraba. Sekali meraba telinga dan wajahnya yang panas. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk membantah. Saya akan tersipu jika cuaca sedikit panas. Ini masalah fisik. Tapi kalian sekarang masih mengenakan jaket. Syukurlah kau hanya tersenyum dan mengangguk. Tubuh itu memang khusus. Luo Yanran tidak bisa mengerti apakah itu disengaja atau tidak. Kalimat ini jelas adalah kebohongan yang sangat buruk. Namun, kau masih mengatakannya dengan sangat serius. Akhirnya, Luo Yanran memilih untuk menunduk dan tidak berbicara. Tepat pada saat itu, wajah kalian datang kembali ke rumah. Sangat baik untuk meredakan situasi canggung. Kamu menatapnya sejenak. Makanlah. 1 atau 2 orang mulai makan mie dengan tenang. Sampai mie habis, tidak ada yang berbicara. Namun,
Luo Yanran merasakan kejanggalan di antara mereka. Sepertinya perlahan menghilang. Menjadi interaksi yang sangat alami. Seolah-olah mereka sudah berkali-kali makan mie seperti ini. Pikiran ini meskipun sangat aneh, tapi juga membuatnya merasa sedikit senang. Seandainya semuanya selalu seperti ini, sepertinya tidak buruk. Sampai mie habis, tiba-tiba kamu membuka suara. Aku sebelumnya sudah berkali-kali ingin mencari senior perempuan, tapi tidak punya keberanian. Luo Yanran menatapmu dengan bingung. Kenapa? Aku hanya ingin bertanya kepada senior perempuan malam itu. Sebenarnya ingin bilang apa padaku? Kamu menatap Luo Yanran langsung. Sekali lagi, kamu tidak berniat membuang waktu. Kamu bersiap untuk menguasai harta yang suyumu terlebih dahulu. Luo Yanran melihatmu dengan sedikit terkejut. Sebenarnya kata-kata yang tidak bisa diucapkan malam itu. Pada malam itu, seiring dengan keberaniannya yang tidak banyak itu sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, dia membuka kotak catmu berkali-kali. Tetapi tidak satu pun kata dikirimkan. Di ponselnya penuh dengan obrolan yang terstandarisasi antara kalian. Menurut Luo Yanran, mungkin kelembutanmu malam itu adalah karena kamu memang orang yang sangat lembut. Kemungkinan besar dengan orang lain pun kamu tidak akan menolak, bukan? Akhirnya, Luo Yanran tetap menyerah. Hanya saja, dia tidak menyangka. Ternyata kamu selalu mengingatnya. Dan sekarang kamu bahkan mengangkatnya kembali. Melihatmu di depan dengan jelas sedang menunggu jawabannya. Luo Yanran tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah dia menyukaimu. Kamu bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Apakah itu berarti kamu juga memiliki perasaan padanya? Lalu apa peran Zhou Mianmian? Dia agak tidak bisa memahami pemikiran dan sikapmu. Jadi pada saat ini, tentu saja sulit untuk menjawab pertanyaanmu. Kamu di depan melihatnya dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba menghela napas. Akhirnya, tetap tidak tega memaksanya. Dan bagi Luo Yanran saat ini, seharusnya, dia pun hanya merasa suka padamu. Tidak seperti di kehidupan sebelumnya yang saling memahami. Tapi kamu memiliki percaya diri. Karena di kehidupan sebelumnya kamu sudah menjadi seperti itu. Luo Yanran bahkan tidak membencimu. Dan dirimu yang sekarang tidak mengalami kerusakan. Jadi kamu secara aktif mengalihkan topik. Apakah itu terlupakan? Tapi tidak apa-apa jika terlupakan, biarkan saja. Luo Yanran mengangguk pelan. Tiba-tiba seolah bertanya tanpa sengaja. Kenapa tidak pernah melihatmu bersama Zhou Mianmian dari kelasmu? Apakah kalian bertengkar? Mendengar kata-kata itu, gerakanmu terhenti. Apapun itu, sikap baikmu kepada Zhou Mianmian selama lebih dari 2 tahun ini adalah nyata. Tidak hanya kamu yang tahu, semua orang juga melihatnya. Apakah kamu pernah berpikir tentang kalian berdua jika benar-benar bersama di masa depan? Apakah Luo Yanran akan keberatan? Sebenarnya kamu juga tidak salah. Kamu memang sudah menjilat Zhou Mianmian cukup lama. Tidak ada yang perlu dibantah. Meskipun saat ini kamu sudah tidak menjilatnya lagi. Tahun-tahun sebelumnya, perasaan dan uang yang dikeluarkan itu memang ada. Saat ini melihat Luo Yanran mengangkatnya. Kamu terdiam sejenak. Kita hanya teman sekelas biasa, tidak perlu bersama setiap hari. Dan juga, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keheninganmu yang singkat diperhatikan oleh Luo Yanran. Dia teringat pada gambar yang dilihat sebelumnya di kantin setelah kejadian itu. Dan juga nada suara beberapa gadis saat berdiskusi dengan penuh keyakinan. Tidak bisa dipastikan bahwa dalam sehari kamu akan berdamai dengan Zhou Mianmian. Karena Xie Xiao begitu menyukai Zhou Mianmian. Dia tidak akan rela melihatnya sedih. Luo Yanran melirikmu. Dia tiba-tiba sangat ingin menanyakan langsung padamu. Bukankah kamu menyukai Zhou Mianmian? Mengapa masih mau keluar makan berdua dengannya? Tapi dia tidak berani. Karena orang yang pertama kali jatuh hati biasanya akan merasa sedikit rendah diri. Meskipun sebaik apapun Luo Yanran. Saat itu, dia hanya mengeluarkan suara, "Oh." Meskipun merasa sedih di dalam hati, dia tidak menunjukkannya. Setelah dia membayar dengan pemindaian QR, dia berkata, "Ayo, kita pulang." Dan kamu melihat emosinya yang tiba-tiba merosot. Menghela napas. Sepertinya kamu sudah membuat kesalahan. Tapi Zhou Mianmian, orang sebesar itu, tetap ada. Menunjukkan kebenaran yang pernah ada, yang tidak bisa kamu bantah. Hanya bisa berusaha lebih baik pada Luo Yanran di masa depan. Lagi pula, Luo Yanran adalah harta karun milikku. Keduanya berjalan satu di depan yang lain menuju pintu samping sekolah.
membelikan Liwao seporsi liang pi yang dia suka. Di sebuah persimpangan, Lo Yanran tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangannya padamu. Berikan liang pi itu padaku, aku akan berjalan ke arah sini. Makan malamku malam ini cukup enak. Kalimat terakhir, terima kasih, tidak bisa diucapkan. Namun, kamu tidak keberatan, dan juga tidak memberikan barang itu padanya. Aku antar kamu ke sana. Luo Yanran sedikit terkejut dan melihatmu sejenak, lalu berkata, tidak perlu, hanya beberapa langkah. Aku bukan tidak tahu jalan. Lalu dia langsung dari tanganmu, mengambil liang pi dan buru-buru berbalik pergi. Kamu menjulurkan tangan untuk menyentuh hidungmu, sendiri merasa telah menakutinya. Sepertinya ia, orang yang tidak dikenal tiba-tiba begitu baik. Kamu menghela napas. Tapi kamu benar-benar tidak bisa menemukan kesempatan lain untuk bersikap baik. Kalian bahkan tidak berada di gedung kelas yang sama. Akhirnya kamu melihat bayangannya, menghilang di pintu tangga gedung kelas. Baru kemudian berbalik bersiap untuk pergi. Namun, kamu langsung melihat pintu yang berdiri tidak jauh di belakangmu. Langsung membuatmu terkejut. Astaga! Kamu ngapain? Kamu agak bingung? Yanxi menatapmu dengan tatapan menyeramkan, suaranya mengejek. Semua orang bilang bahwa kamu, Xie Xiao, sopan dan lembut. Seharusnya biarkan sekelompok pengagum itu melihat dirimu sekarang. Orang ini apakah sakit? Kamu malas untuk menghiraukannya, melewatinya dan bersiap untuk pergi. Yanxi meneleponmu. Tunggu, apakah kamu mau mengejar Luo Yanran? Kalau begitu, bisakah kamu menjauh sedikit dari Mian-Mian? Kamu berhenti sejenak dan melihat ke arah Mensi. Saat itu, saya terlibat dalam insiden di depan pintu. Senyum mengejeknya masih terbayang jelas. Dan kabarnya setelah itu karena rumahnya dibongkar. Dia menjadi sangat dekat dengan Zhou Mian-Mian. Namun tidak lama kemudian dia ditinggalkan oleh Zhou Mian-Mian. Tentu saja, ini yang diceritakan Lin Kun saat membicarakan gosip. Namun saat ini melihat Yanxi di depan yang masih berusaha menjilat. Kamu sedikit merenung apakah dulunya kamu juga secantik ini. Kamu menghela napas. Saudaraku, anjing penjilat akan kehilangan segalanya pada akhirnya. Percayalah padaku sekali. Saat mengucapkan kata-kata ini, kamu merasa seluruh tubuhmu memancarkan cahaya Buddha. Apa ini? Kesadaran berpikir tentang membalas dendam dengan kebajikan. Namun Mensi melihatmu dengan tatapan yang penuh kasih. Melihatmu, kau baik-baik saja, Xiao Xiao. Kau terdiam sejenak dan terakhir melihat ke arah Yushi. Aku baik-baik saja, tapi aku khawatir jika kau menjilatnya, kau akan mengalami masalah. Setelah mengatakannya, dia tidak menghiraukannya dan langsung berbalik pergi. Meninggalkan Yushi di tempat itu dengan ekspresi bingung. Bahkan lupa mengapa dia kembali ke sini. Setelah beberapa saat baru dia menatapmu. Dia berteriak dengan keras ke arah yang pergi. Kau gila, ya? Kau merasa bahwa kau juga telah melakukan sesuatu yang baik. Dengan suasana hati yang baik, pergi ke supermarket kecil untuk membeli camilan. Nanti mencari alasan untuk mengantarkan kepada Lo Yanran. Lalu dari jauh dia melihat seseorang. Zhou Mian-Mian keluar dari supermarket. Langkahmu sempat terhenti sebentar, tapi kamu tetap berjalan melewatinya. Lalu melewatinya dan masuk ke dalam supermarket. Sebenarnya Zhou Mian-Mian baru saja membuka mulutnya untuk memanggilmu. Namun melihat kau langsung mengabaikannya dan masuk. Wajahnya tampak muram dan dia menggenggam roti di tangannya dengan erat. Dia berbalik dan masuk lagi ke dalam supermarket. Kamu tentu melihat Zhou Mian-Mian mengikuti di belakangmu. Kamu sedikit cemberut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melainkan mulai memilih barang di rak. 3 tahun cukup bagimu untuk mengenal selera Luo Yanran. Jadi, membeli barang menjadi sangat cepat. Zhou Mian-Mian di belakangmu tentu bisa melihat semuanya. Camilan yang dibeli bukan untuknya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kamu benar-benar tidak menginginkannya. Dia menatapmu dengan bingung. Membeli satu coklat yang paling dia benci. Tiba-tiba dia berkata pelan. Kamu bukan Xie Xiao. Dia langsung mengernyitkan dahi dan menatapnya. Apa yang kamu katakan? Sementara itu, detak jantungnya sedikit cepat. Apakah Zhou Mian-Mian benar-benar menyadarinya? Tidak mungkin. Xie Xiao tidak akan memperlakukanku seperti ini. Kamu bukan dia, Zhou Mian-Mian berkata dengan suara bergetar. Nada suaranya penuh dengan keluhan were. Namun, kamu malah merasa lega, ternyata dia kembali berakting. Melihat Zhou Mian-Mian di depanmu, kamu tidak merasakan perubahan emosi sama sekali. Hanya mengucapkan satu kalimat. Kakak,
Nilai kamu memang buruk. Kurangi menonton drama televisi dan novel cinta. Guru menyuruh kita untuk banyak membaca. Dan bukan membaca buku yang tidak bermanfaat. Kalimat itu membuat wajah Zhou Mianmian langsung berubah pucat. Air mata yang seharusnya jatuh juga tertahan kembali. Xie Xiao, kamu. Dia menggigit gigi dan menatapmu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apakah hanya karena aku menolakmu? Bukankah kita sudah sepakat untuk membahasnya setelah ujian masuk universitas? Mendengar itu, kamu hanya mengangguk dan berkata, sebenarnya ini tidak ada hubungannya. Aku hanya tiba-tiba menyadari. Kamu melihat Zhou Mianmian dengan tatapan. Seolah-olah sedang melihat seorang asing. Kamu benar, belajar itu yang utama. Mendengar kamu berkata begitu, Zhou Mianmian mulai bersinar. Namun, mata Zhou Mianmian tiba-tiba bersinar. Ternyata memang karena penolakannya. Dia berkata dengan suara lembut, kamu tahu aku hanya memikirkan masa depan kita. Tapi dia belum selesai bicara sudah kamu putuskan. Tunggu, aku tidak tahu untuk siapa kamu memikirkan masa depan. Bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang aku hanya ingin belajar dengan baik. Jadi jangan setiap hari terus berakting padaku. Sungguh agak canggung. Kamu katakan dengan tulus. Kalau tidak, kamu cari saja Mensi, dia pasti mau. Apa maksudmu, Xie Xiao? Apakah kamu cemburu? Ya, aku tidak akan memperhatikan Zizi lagi. Jangan mengabaikanku. Aku sudah menangis seharian ini. Zhou Mianmian meraih lengan bajumu. Suaranya terdengar penuh keinginan. Sebenarnya aku tidak peduli padanya. Semua salahmu malam itu marah padaku dan tidak mengantarkanku pulang. Jadi aku hanya kesal sedikit. Wajahmu penuh dengan kebingungan. Apakah masalahnya ada pada caramu mengungkapkan atau dia tidak mengerti? Kamu menghela napas dalam-dalam. Sambil menarik kembali lengan bajunya, dia berkata dengan serius. Saya katakan langsung, kita berdua tidak ada hubungan lagi di masa depan. Zhou Mianmian tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Dia terlalu asing dengan Xie Xiao yang seperti ini. Lalu apa arti lebih dari 2 tahun yang kita jalani sebelumnya? Ini sialnya aku. Setelah mengatakannya, kamu berbalik ke meja kasir. Saat melewati kasir, kamu masih tersenyum dan berkata, kakak sudah bayar, iya. Ada terlalu banyak yang ingin kau lakukan, tidak ingin membuang waktu. Kamu langsung berjalan keluar dari minimarket. Zhou Mianmian yang tertinggal di tempat hanya ingat kalimat sindiran itu. Anggap saja saya sial, ya. Hubungan hampir 3 tahun dia denganmu hanya ditukar dengan satu kalimat sial. Sepertinya dia kembali ke masa kecilnya. Suara pembicaraan tetangga terdengar di sekeliling. Melahirkan seorang gadis masih sangat berharga. Dengar-dengar, nasib buruk bisa menyebabkan sial. Katanya kecelakaan terjadi saat membeli mainan untuknya. Sangat tidak beruntung. Masih ada tamparan dari nenek yang mengenai wajahnya. Bintang sial bertemu denganmu sudah tentu sial bagi keluarga kami. Kenapa kamu tidak pergi? Saat ini, Zhou Mianmian justru tidak ingin menangis. Dia mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Dia menggenggam roti di tangannya dan keluar dari minimarket. Xie Xiao adalah orang pertama yang begitu baik padanya. Dia tidak ingin melepaskan. Sebelumnya, dia ingin disukai oleh semua orang. Membuat semua orang baik padanya. Sehingga mengabaikan kamu, sekarang dia melihat dengan jelas. Dia pasti akan mencari cara untuk menenangkanmu. Setelah kamu keluar dari minimarket, kamu pergi ke gedung belajar. Luo Yanran sepertinya ada di lantai 3. Kamu membawa barang dan naik ke atas. Melihat ke dalam, dia menemukan bahwa dia tidak ada di kelas. Tetapi Liu Ao ada di sana. Liu Ao juga melihatmu. Dia kemudian berjalan keluar dengan inisiatif. Junior mencari siapa? Mencari Ranran, kamu berkata sambil tersenyum. Liu Ao terkejut sejenak. Baru kemudian dia menyadari bahwa Ranran merujuk pada Luo Luo. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Apakah hubungan menjadi sedekat ini setelah keluar sebentar? Dia pergi ke toilet. Tapi sebentar lagi kelas malam dimulai, kamu yakin mau tunggu? Tidak, ini miliknya. Tolong sampaikan ini padanya. Aku pergi dulu, terima kasih kakak. Kamu tersenyum sambil memberikan makanan ringan kepada Liuo. Ini pas sekali. Memberikannya langsung, takutnya Luo Yanran tidak mau menerimanya. Sekarang seperti ini. Diperkirakan sebentar lagi Luo Yanran akan menghubungi sendiri. Jika beruntung, mungkin bisa mengajak makan lagi.
Kamu benar-benar mengenalnya dengan baik. Dia bahkan tidak mau memanfaatkan orang lain sedikit pun. Kamu meninggalkan barang dan langsung pergi. Liu O melihat makanan ringan yang dibawanya. Ternyata semuanya adalah makanan kesukaan sahabat. Namun, dia merasa ini milik sahabatnya. Perjalanan cinta diam-diam mungkin akan berakhir. Jika adik laki-laki yang bernama Xie Xiao ini, jika dia tidak tertarik pada Luo Luo, dia bisa terbalik saat mencuci rambut. Luo Yanran masuk ke kelas tepat saat bel kelas berbunyi. Dia langsung melihat tas di atas meja. Dia sedikit mengernyitkan dahi. Sebelumnya juga ada yang diam-diam menyelipkan camilan ke meja belajarnya. Tetapi tidak banyak yang berani menaruhnya secara terbuka di atas meja. Selain itu, kenapa Liu O tidak menghentikannya? Dia kembali ke tempatnya dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Mereka yang berada di kelas remedial sangat berusaha. Jadi, belajar malam sepenuhnya bergantung pada kesadaran diri, tidak perlu guru yang mengawasi. Juga lebih bebas. Liu O meliriknya dengan senyuman. Kemudian dia menempelkan selembar catatan pada tas itu. Di situ tertulis, adik kelasku bilang itu adalah camilanmu, kamu tanyakan saja padanya. Adik kelas, Luo Yanran terlihat sedikit bingung. Segera, dia bertanya pelan dengan suara ragu. Apakah itu Xie Xiao? Liu O mengangguk dan juga menurunkan suaranya. Iya, kalau kamu tidak mau, aku bisa ambil saja. Kalimat yang terakhir itu tentu saja dimaksudkan untuk menggodanya. Ternyata tangan Liu O belum menyentuh kantong itu. Luo Yanran segera mengangkat kantong itu. Dia langsung memasukkannya ke dalam mejanya. Dan suara kantong plastik itu juga menarik perhatian banyak teman sekelas. Saat ini, Luo Yanran menundukkan kepala dan detak jantungnya meningkat. Wajahnya juga sedikit memerah. Hanya dia yang tahu alasan wajahnya memerah. Itu karena pemilik kantong cemilan ini. Bukan karena perhatian orang-orang di kelas. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Hari ini pasti harinya yang beruntung. Ketika malam hari kau pulang ke rumah dengan wajah santai. Handphone tiba-tiba bergetar 2 kali berturut-turut. Itu adalah pesan dari Luo Yanran. Di sana tertulis satu kalimat yang kering. Terima kasih untuk cemilanmu. Tapi tidak perlu. Aku tidak begitu suka cemilan. Si penipu kecil jelas-jelas suka cemilan. Namun, dia takut jadi gemuk. Kau tertawa sedikit dan membalas. Saat aku membeli, aku merasa Ranfan pasti akan suka. Jadi, apakah kau suka? Sisi lain, Ranfan yang ada di rumah melihat 2 kata, Ranfan itu. Seolah-olah suaramu tiba-tiba terdengar di telinganya. Wajahnya tiba-tiba memerah. Memeluk bantal menutupi wajahnya yang terbakar. Jatuh ke tempat tidur dan mengguling-guling. Setelah beberapa saat, mengambil ponsel dan melihat sekilas. Lalu melepaskannya lagi. Selalu merasa bahwa kamu seperti ini agak menggoda. Dia mulai tidak bisa menahan pikiran-pikiran aneh lagi. Tidak bisa, lebih baik masuk dan mandi dulu. Di sini, kamu sudah selesai makan. Dan sudah membantu ibu membereskan meja. Namun masih belum mendapatkan balasan dari Ranfan. Kamu melihat pesan yang sudah kamu kirim. Seharusnya tidak ada yang salah dalam perkataanku, kan? Jangan-jangan tidak suka dipanggil Ranfan. Tapi sebelumnya dia bilang terserah, kan? Kamu mendesis sedikit. Jadi dia memutuskan untuk mandi dulu. Ketika keluar, setelah melihatnya, Ibu Lu dengan santai membalas, lumayan. Lalu setelah 5 menit, mungkin karena dia tidak membalas. Dia bertanya, biarkan aku mentransfer uang kepadamu. Satu tangan mengeringkan rambut, satu tangan mengetik. Tadi aku baru saja tidak. Kata-katanya belum selesai diketik. Tiba-tiba sebuah video muncul di layar. Kamu tertegun sejenak. Lalu tanpa ragu dia menjawab. Setelah terhubung hanya terlihat atap dan lampu gantung. Ada juga suara Luo Yanran yang tak berdaya. Xianpi, kamu menjatuhkan ponselku. Lalu sebuah dagu kecil yang indah muncul di sudut layar. Dia pasti sedang menunduk untuk mengambil ponsel. Kamu juga melihat sekilas pergelangan kaki dan betis seputih salju. Lalu Luo Yanran melihat wajahmu di layar. Wajahnya jarang kehilangan kendali ekspresi. Tatapannya penuh kebingungan. Dia berpikir dengan sedikit bingung. Kenapa wajahmu muncul di layar ponselnya? Kamu melihat wajah bingungnya. Tidak bisa menahan tawa. Tadi aku lihat kamu menghubungi video. Mengira ada sesuatu. Jadi aku menjawabnya.